Halo teman-teman dan Bapak Ibu, selamat sore. Kembali lagi dengan Logic Trade. Seperti biasa di weekend kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin. Perdagangan kemarin sebenarnya kan tidak satu minggu ya, hanya 4 hari saja. Karena apa? Ada tanggal merah, tanggal merah hari buruh di tanggal 1 Mei di hari Rabu, jadi hanya 4 hari perdagangan. Dan IHSG sepertinya tidak bagus juga di minggu kemarin. Namun pasti ada selalu kesempatan ya. Kalau begitu, apa saja saham yang sangat atau yang perlu kita perhatikan untuk perdagangan satu minggu ke depan? Mari kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan IHSG dulu. IHSG minggu kemarin tidak terlalu baik juga. Asing secara overall, secara netting masih jualan barang ya, masih bongkar barang. Namun sudah mulai mereda di beberapa emiten. Contoh yang sudah mereda di Telkom sudah mulai mereda gitu ya. Lihat di HSG di break kotak ini, sekarang dia masih di bawah kotak ini. Mudah-mudahan minggu depan dia asing mulai masuk lagi. Sebenarnya asing yang mengendalikan IHSG kita ini ya. Namun kalau kita lihat di sini tren turunnya sudah dipatahkan, sudah di break sebenarnya. Jadi ada kemungkinan minggu depan itu IHSG akan hijau ya. Jadi itu akan hijau kembali ke kotak inilah, minimal ke kotak 7.300-an. 7.200 sekian sampai 7.300-an. Mudah-mudahan itu untuk IHSG. Untuk saham yang kita bahas minggu kemarin itu ada SIDO, ISSP, Telkom sama RSCH ya. Kita bahas dulu sebelum saham yang terperingkat minggu depan. Yang kita bahas dari review saham kemarin itu yang pertama adalah SIDO ya. SIDO ini sepertinya kita sudah cuan ini. SIDO ini bisa defensive stock untuk IHSG yang dibilang sangat tidak baik ya. Buat kemarin kita bilang kan SIDO kalau mau agresif boleh, sudah cuan juga ya kalau agresif, tapi yang nggak nunggu juga tidak apa-apa. Nunggu di air raya demand ini juga tidak apa-apa yang kalau mendapat, tapi yang sudah ngambil happy cuannya. Cuannya itu bisa dibilang sampai ke 4%-an lah. Itu untuk SIDO. Untuk akumulasinya masih bagus untuk SIDO ya. Akumulasi asing masih tetap akumulasi. Turun jauh, di sini akumulasi, di sini reakumulasi lagi. Sekarang dia sudah breakout dan kita tunggu kepala cangkulnya lagi untuk masuk untuk lebih low risk ya. Berikutnya itu adalah Telkom. Telkom kita kemarin rekomendasikan juga, tapi untuk yang berani, kita bilangkan berani. Di sini hari Jumat di sini kita rekomendasikan dan sekarang sudah cuan ya. Sampai 2 hari kita hijau. Kalau sampai 1 minggu sudah cuan sampai 4% lebih. Di Telkom bisa main banyak, seperti kita bilang kenapa kita ambil Telkom kemarin, di minggu kemarin di sini. Kita rekomendasikan Telkom bagi yang berani, kita bilang gitu kan. Hanya sudah ada reversal, kita lihat di hari Jumat kemarin tanda-tandanya ya. Tanda-tanda teknikalnya. Tapi ya tahu nanti asing mau main Lego atau tidak gitu ya. Yang masih hold masih bagus juga. Tunggu sampai dia minimal sampai sini lah. Kita kan harga di bawah sini. Harga di 3.000-an ya. 3.030 lah kalau mau ambil di Jumat kemarin 3.030. Kalau masih hold bisa sampai di sini. Tutup gap minimal 3.400. Di 12%-an. Sudah sangat bagus untuk Telkom gitu ya. Oke, happy cuan yang masih hold juga masih bagus kita. Bisa dibilang kemarin kita itu angkat pisau jatuh ya. Namun ingat kalau dia tutup di bawah ini lagi seperti traktor kemarin, cut saja gitu ya. Kalau mau nambah juga bisa boleh, atau yang belum punya dan mau nambah, atau mau yang udah punya tapi mau nambah boleh. Perhatikan level gap ini di 3.080 sampai 3.100. Bisa nambah di sini. Kalau dia mantul di sini ataupun dia buat base di sini, bisa kita pertimbangkan untuk nambah barang ataupun mau ngambil lagi bagi yang mau masuk gitu di gap. Oke, berikutnya itu adalah RSCH sama ISSP ya, RSCH. Kita juga cuan ini sebenarnya. Oke, di hari Jumat, di hari Senin lah, di hari Jumat sini lah, di hari Senin, high-nya kita bisa sampai ke
close sampai 7% lebih ya, happy cuan ya yang ambil ya. Nah, tapi yang ambil yang agresif happy cuan. Tapi kalau yang seperti saya yang nunggu di sini ternyata tidak dikasih ya 208, ya masih nunggu belum masuk, tapi yang agresif sudah cuan ya. Kalau mau masuk lagi naikkan saja sini di MA20-nya. Seperti yang kita bilang minggu kemarin, ini kawal saja di MA20. Kemarin MA20-nya sini kan, makanya kita kasih situ. Kemarin di MA20 di hari Kamis dikasih, bisa dibilang sudah cuan juga. Tapi yang belum ngambil boleh ditunggu lagi di MA20 ya. Cuan sampai 9% lebih ya. Happy cuan untuk SCH ya. Namun ISSP ternyata kita berikutnya ISSP kita salah di sini ya, salah, ternyata bandarnya berkata lain ya. Breakout dan cut ya, cut loss gitu, cut dan cut loss. Apa tidak ada cuan di 3 saham ya. Tapi kalau mau ngambil lagi di sini, coba kita lihat secara 1 mingguannya, time frame-nya itu dia sebenarnya sedang membuat, saya dibilang dia sedang membuat base di sini, base di sini. Dan kemarin dia dikasih di harga yang ini, harga 742. Kalau mau masuk boleh tunggu di situ, atau sekarang juga tidak apa-apa, sekarang di 748 karena dia masih di seperempat bawah. Nah, masuk seperempat bawah, kalau kita ambil risk rewardnya di sini begini dia. Kalau kita mengambil reward di sini, TP saja di seperempat atasnya di ini 304, cut kalau dia di bawah structure seperti biasa. Jadi 1/3 sangat menarik. TP bisa sampai 9%. Apalagi kalau kita turunkan, entry kita 1 tick bisa 1/3 tadi kan, dari 1/5, bahkan turunkan lagi bisa 1/8 gitu ya. Kalau bisa dikasih 274 bisa 10% lebih. Terserah, tapi di harga sekarang juga bagus. Gitu. Dia lagi sideways sebenarnya nih, lagi membangun structure untuk bandarmologinya. Coba kita lihat di SSP ini ya. Di SSP secara bandarmologi show. Minggu kemarin dia itu minggu kemarin dia ternyata di Lego ya. Ini April, Mei ya. Minggu kemarin dia ternyata sedang distribusi, tapi kalau dalam 1 bulanan dia masih akumulasinya masih jalan ya, 1 bulanan. Kita lihat saja, tunggu saya seperti setup tadi. Oke, sorry to SSB, kita mungkin cut sebentar situ. Kalau mau ambil bisa sekarang lagi atau tampung di bawah lagi. Oke, itu saja untuk reviewnya. Berikutnya adalah saham yang kita rekomendasikan untuk minggu depan ditradingkan adalah yang pertama adalah sahamnya Pak PP ya, BRPT. PT saat IHSG lagi lemah-lemahnya, Pak PP jadi penolong. TPIA cuan brand gitu ya. Tapi BRPT yang sekarang masih di bawah 1.000 harganya, jadi bisa kita pertimbangkan. Dan masih dia lagi bangun structure juga ya di BRPT ini. Lihat secara mingguan sebenarnya BRPT ini sudah di break kalau secara jauh ya. Di break di sini segitiganya, sebenarnya target BRPT di mana? Target BRPT secara teknikal jauhnya itu kalau kita buat 1/1 di sini kan segitiga ya. Descending triangle ini. Segitiga secara ini dia akan sampai ke secara target jauhnya sangat jauh. Target sangat jauhnya bisa sampai di berapa ini? Sampai di 4.000-an bahkan ini ya. Nah, tidak ragu kita ya, apalagi sama Pak PP dulu juga cuan itu cuma harga di bawah 500-an malah. Sekarang sudah sampai 6.000-an ya cuan ya. Sekarang ini BRPT juga targetnya segitu secara teknikal. Dan dia sudah break, dia baru bangun structure baru ya. Kita lihat secara daily. Teknikalnya secara daily itu sekarang kemarin dia mencoba break structure-nya, BOS di sini mencoba break ini. Dia coba break di sini. Dia coba break ini ternyata, tapi dibanting tidak bisa break. Nah, dan ternyata di situ juga ada
MA 200-annya, MA jangka panjangnya. Makanya sangat kuat. Selain harga tertahan banyak di situ, dia juga secara resisten MA ada di situ juga ya. Nah, namun dan dibilang ini bisa saja ditembus. Nah, jadi kita punya dua setup di sini. Punya dua setup, bisa tunggu di MA 20 lagi, bisa tunggu after break gitu ya. Nah, namun sebelum kita lihat setupnya, kita lihat dulu bandarmologinya gimana satu minggu kemarin itu. RPT secara bandarmologi dia itu tetap akum, makanya saya bilang masih bagus gitu ya. Akum, dan ini akumnya bahkan bisa dibilang ini besar ya. Ada BKZPRX kan, raja-raja punya duit banyak di sini, BKZPRX ya. Kalau di kanan kita lihat itu retailnya banyak juga ini, XL, XC, SQ gitu ya, XQ, YP, YP. Jadi sangat bagus untuk si RPT, bisa dikumpulkan. Oke, begitu. Kalau mau untuk setup, tunggu saja dia. Sebenarnya ini area yang namanya area demand, sebenarnya area demand yang baru dibuat ini. Area demand-nya ada di sini. Sebenarnya area demand-nya memang ada di sini ya. Area demand-nya di sini bisa kita kumpulkan untuk jauh sini 940 sampai 1000-an. Namun kalau udah break kita bisa boleh mempertimbangkan untuk masuk. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk masuk buy on breakout di sini. Setelah dia breakout ya, bisa TP terdekat di sini di 1385 atau 1300-an lah, 25% ya. Namun kita harus cut kalau dia jatuh di bawah 965. Jadi price rewardnya 1:3. Itu after breakout ya. After breakout. Tapi belum, kita tunggu lagi itu buy on breakout itu kita tunggu ada konfirmasi untuk breakout gitu ya. Kalau mau nunggu ke bawah, boleh ambil di MA 20-nya di sini. Jadi setupnya ada dua juga. MA 20 ada di 965. TP terdekat boleh di resisten yang mau di break itu boleh. Kalau dia di bawah ini daerah demand-nya di bawah 940, 925, 1:2, sangat menarik juga gitu. Sangat tulus. Namun secara apa namanya, Fibonacci di mana area bisa kita masuki? Ya area ini sama, di area 945, 945 tadi di area 965 ya, 965 sampai 965 sampai 910 secara Fibonya. Jadi itu untuk PRPT. Secara ini dia membentuk area demand-nya di situ, tektok dan sedang dikumpulin. Jadi lihat ini area demand baru setelah area sini di break ya. Ada demand baru dan di sini juga bertahan. Oke. Itu untuk BRPT. Berikutnya itu adalah Harum. Harus konservatif juga ya. Untuk Harum ini kita pernah ngambil di sini dan sudah TP ya. Sekarang kita mau setup baru lagi, kita hapus dulu setup lama. Setup lama. Sekarang dia bisa dibilang secara teknikal dia sedang membuat yang namanya double bottom di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, dia buat double bottom di sini. Double bottom. Sedang buat double bottom di sini. Lihat, dia sedang buat double bottom. Oke. Teman-teman bisa lihat dia sedang membuat double bottom di sini. Targetnya di mana? Targetnya ya 1:1. 1:1 dari bukan double bottom, inverted head and shoulder ya. 1:1 dari head-nya. Dia sedang buat inverted head and shoulders. Jadi 1:1 kita kan bisa sampai ke 1800-an ya. DP-nya bisa sampai ke 1800-an.
Kemarin kita ngambil sini ada TP sini, dia buat head and shoulder juga, tembus juga kan. Ini juga secara jauh juga, frame lebih jauh dia buat juga. Dekat kemarin dia buat, sekarang juga dia buat. Ya pas di sini ada resistennya. Ini ada resisten. Jadi bisa dipertimbangkan untuk masuk untuk si Harum ini. Sebelum masuk kita lihat pandarmologi 1 hari kemarin ya. Itu satu minggu kemarin. Harum ini sedang diakumulasi, bisa dilihat di sini. Akumulasinya itu asing sampai 13,6 1 minggu kemarin, 13,6 miliar. Di sini ada broker, bisa dibilang institusi lain ya, CCDOD, RX, CCOD ya, institusi kebanyakan ini. RX Pedikana itu retailnya melimpah, YP, KK, XL, XC, AK, bukan AK, XC, PD, retailnya sekarang semua. Jadi retailnya di kanan semua, bisa dibilang hari ini bagus gitu. Kalau mau ngambil sekarang, ya dipertimbangkan TP-nya terdekat ada di TP terdekat lah. Paling dekat itu ada di 1450 ya. Namun kita harus ini juga cut juga dekat juga 1345. Kalau mau TP jauh, menengahnya TP setup menengahnya bisa sih sampai 1570 dan cut kalau dia turun di bawah 1345 1/2 juga menarik ya. Itu untuk jauh. Untuk menengah, kalau untuk jauh, jauh itu kita menuruti dari inverted head and shoulder yang dia buat. Berarti kita masuk di sini, kita bisa TP sampai sini, misalnya 1.800 lah, 13-30%, cut kalau dia di bawah dari shoulder kanan 1280 itu ya. Ini saya rasa lebih kemungkinan besar dia akan bentuk itu. Kenapa? Karena akumulasi tadi, biarpun konfirmasinya belum muncul ya. Tapi nanti naik, turun, kita ambil, kita hajar. Oke, naik, dia koreksi lagi di neckingnya, kita hajar di situ. Kalau sekarang juga tak apa kalau agresif gitu. Itu untuk Harum ya. Untuk Harum. Secara jarak jauh juga Harum ini bisa dibilang hmm, cara wipe off. Jadi membuat spring di sini ya. Ada spring, ada secondary test di sini, spring. Berarti di sini adalah test spring dan dia akan bentuk LPS di sini. Bisa bilang ini adalah LPS last point before last LPS last point of support, last point of support itu. Jadi kita tahu spring ini Wyckoff ini sangat powerful. Jadi kita bisa perhatikan spring ini. Oke, itu untuk Harum. Untuk mengenai spring, Wyckoff boleh dilihat di channel kita. Kita sudah banyak memberikan cuan-cuan besar di Wyckoff teknik ya, di video-video kita sebelumnya. Boleh dilihat di sini mengenai Wyckoff ya. Ya, yang spring-spring seperti ini adalah Wyckoff structure ya. Wyckoff structure uh, bisa dilihat di video kita. Oke, di sini. Wyckoff. Ini Wyckoff pembelajarannya. Di sini saham-saham menariknya. Market review, super stock. Ini. Nah, ini saham-saham swing dengan pendekatan Wyckoff akumulasi. Di sini cuan besar kita ya karena menggunakan Wyckoff. Ini juga bentuk Wyckoff. Oke, itu tekniknya udah, bandarmologinya sudah, setupnya sudah. Oke, itu saja untuk Harum. Berikutnya saham ketiga adalah WIM. Bismillah Inti Makmur. Lihat secara 2 minggu ini, 3 minggu bahkan dia sedang membuat yang namanya base di sini. Penurunannya sudah stop. Dia sedang membuat base di sini. Oke, dia sedang buat base di sini berarti sedang buat base berarti sedang akumulasi. Di sebelum-sebelumnya
ternyata di situ ada yang namanya itu resisten become support ini. Nah, resisten become support, ternyata harga itu di historinya ada di situ support ya, resistannya. Makanya dia stop di situ. Oke, kita lihat ke candle daily. Candle daily bisa dilihat di sini. Nah, dia stop penurunannya, setelah ini dia mulai akumulasi lagi secara teknikal di sini. Ini ada spike volume ya, spike volume tiba-tiba berarti ada yang masuk besar tiba-tiba di situ dari rata-rata transaksi hariannya. Jadi ini bisa kita perhatikan. Sebelum kita buat setupnya, kita lihat dulu bandarmologinya untuk meyakinkan. WIM itu ada akumulasi atau tidak ya. WIM itu ternyata ada akumulasi dari OD dan SQ ya. OD SQ bisa dibilang adalah institusi. Kita lihat sebelum netting yaitu OD 6,3 miliar jadi 6,2 miliar, berarti ini transaksinya clean buy. Clean buy. Bersih dibelinya tanpa jualan-jualannya cuma 100 juta dari 6,3 miliar ya. Tidak terlalu berpengaruh. Jadi ini akumulasinya bisa bilang sangat besar. Akumulasinya sangat besar. Oke, untuk teknikal bolehlah kita perhatikan. Kalau mau masuk bisa dilihat di sekarang. Nah, target terdekatnya bisa di sini saja. 15.25. Oke, jadi ya lumayan ya. Lumayan 31%-an kalau sampai situ. Nah, kalau dekat ya, dekat dulu lah. Jangan sampai situ berandai-andai karena akumulasinya masih kecil ya. Nah, jadi ini 10%-an menarik ya, 12.85 WIM. Bismillah. Cut-nya itu ya di bawah structure lah. Kalau dia cut di ini, di bawah structure ini ya saja. Structure ini 11.25 boleh dekat. Jadi bisa dibilang 1:35 untuk bermain cepatnya ya. Kalau bermain agak jauh boleh ya, tapi tetap perhatikan akumulasi dan distribusinya. Bermain di sekarang boleh TP sampai sini 30%-nya 1.500. Cut kalau dia di luar structure ini, structure akumulasinya di 1085. 1:5, sangat menarik juga untuk WIM. Itu ya, penurunannya sudah stop kalau dari sini. Oke, itu untuk WIM. Jadi sudah 3, ada BRPT, Harum, WIM. Berikutnya itu yang keempat adalah AGII ya. AGII. Kenapa AGII menarik? Karena ada akumulasi juga lah. Pegas. Pegas sebelumnya kan. Pegas sebelumnya. Pegas kita sudah rekomendasikan juga ya. Target kita bahkan sampai di 2000 sekian, 50%-an. Pegas change of character, tapi Pegas sudah terbang ya. Kita lihat yang lain gitu ya. Pegas sudah sering kita bahas di grup kita juga di sini ya. Bukan lagi Pegas, Pegas. Logic trade, logic. Berarti ini ya, Pegas. Pegas sudah banyak kita rekomendasikan dari 2 Mei bahkan. Pegas 2 Mei, Pegas Goto, dari Pegas Goto, Pegas bahkan lumayan Pegas. Nah, saya juga jualan 11% Pegas di stok. Bahkan dari 30 April kita kasih Pegas ya. Pegas 30 April. Oke, Pegas. Di sini. Di sini lah, di sini. Kita kasih Pegas. Makanya saya bisa dibilang saya TP 11% yang bisa dilihat kemarin itu Happy Cuan, Pegas lumayan, Pegas Happy Cuan di sini saya udah TP kemarin 11,42%, lumayan Pegas hanya dalam 1 hari saja. Oke, tapi untuk mengambil sekarang sudah sangat beresiko ya. Makanya kita lihat saudaranya dulu. Ya, itu AGII. AGII, kita lihat AGII. Ini sedang akumulasi dan sedang membuat yang namanya secara teknikal yaitu symmetrical triangle ya. Simetris, segitiga yang simetris, symmetrical triangle. Nah,
targetnya segitiga simetris itu ada di mana? Ya di sini. Ini low-nya sebelumnya, targetnya itu target jauh ya. Target jauh kalau dia di break bisa sampai ke 2200. Pasti ada secara historis di 2200 itu resisten atau support ya, itu saya lihat ya. Oke, di 2200 kan ada ini. Ternyata ada historis harganya di sini. Sini. Nah, di sini ada historis harganya di 2200. Ada historis harga di sini. Inilah TP-nya. Makanya targetnya bisa sampai di situ ya. Oke, secara ini juga, nah secara teknikal juga dia sudah membuat menunjukkan change of character di sini. Seperti si Pegas tadi, ada change of character kita tuliskan. Sini juga ada change of character. Change of character, berarti setelah turun dia buat karakter baru yang namanya itu uptrend ya, uptrend. Turun, uptrend, cenderung turun ya. Secara ini, cara dekat dia juga sedang membuat yang namanya itu double bottom secara mingguan. Targetnya di mana? Boleh kita gambar di sini. Secara mingguan dia buat double bottom juga. Bottom 1, bottom 2. Bottom 1, bottom 2, targetnya 1:1 seperti biasa. 1:1 yang paling dekat di sampai ke 2040 ya, ada juga di sini harga yang bagus di sini. Nah, historical harga yang bagus juga di sini 2020 ya. Itu misalnya ya. Oke. Nah, dan jauhnya seperti itu. Nah, kalau berani megang jauh ya, kalau kita lihat secara daily saja dulu. Change of character di sini. Ya sudah break, kalau mau masuk sekarang itu boleh-boleh saja ya, memang risk rewardnya harus diatur ya. Sekarang 1800 cut kalau dia turun di bawah 1770 cut saja kalau dia turun di atas, di bawah itu. TP bisa sampai di terlalu kecil. Kalau historical sebelumnya sini jadi 1900 ya, 1:4, hampir 1:4. Oke, mungkin itu untuk AGII. Kalau mau ngambil lagi, bahkan kalau dia dikasih di neckingnya ini lagi, dia retest ke necking, kita bisa ambil sampai, kalau ini di break ya, dikasih di necking, kita bisa ambil sampai ini, langsung saja ke 1:1 tadi, ke sini. Oke, 2200, sepertinya itu ya. 2200, 2200, 2000 lah, 2200. Bisa sampai 2200, 2020 ya, 2040, 2020. Cut kalau dia di bawah 1665. Itu dua setupnya ya. Itu untuk AGII. Untuk bandarmologinya tadi sudah kita lihat ada, oh belum ya bandarmologinya ya. Oke, bandarmologinya AGII. GII. Ada akumulasi konsisten dari NI di AGII 2,6 M. Besar dia sendirian. Nah, tunggu saja di 1796. Nah, sekarang 1800, bisa bilang rata-rata kita sama dia 1 minggu kemarin itu dekat. Coba kita lihat rata-rata sampai 1 minggu, 1 bulan ya, 1 bulan atau dari sini saja. 19 Maret sebelum dia diangkat. 19 Maret. Ya, lebih jauh dari sini 18. Nah, ternyata 1717. Ini akumulasi besar ya. Bisa dibilang bagus sekali HGII.